Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyil ummi al-maktubi baina katifaihi khatam nubuwah walam yahlukil khallaqu khalqan mislah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah al-habibil alil qadril adimil jah wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kullam hatiba nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya Bapak Kiai Haji Subhan, Bapak Kiai Haji Miftahul Falah, dan beberapa kesepuhan-kesepuhan, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat kami, hormat saya, takdim, ihtiram kita kepada para beliau. Yang saya hormati Ibu Bupati Brebes, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka Polres atau Brebes bersolawat, yang saya hormati Ketua Kejaksaan Tinggi Brebes, Ketua DPRD, maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dalam jabatannya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berkumpul pada malam hari ini menggugah hati yang luar biasa. Menggugah hati yang sebenarnya tidak terlepas manusia dari kekhawatiran. Karena situasi dan keadaan. Akan tetapi ketika kita malam hari ini kita melihat bisa duduk bersama TNI, Polri, ulama, pejabat pemerintah, dan masyarakat, ini sudah satu menunjukkan kekuatan yang luar biasa untuk Indonesia tercinta. Kiranya kekompakan yang demikian itu bisa kita jaga atau tidak. Kekompakan seperti malam hari ini, kira-kiranya bisa kita jaga atau tidak. Kurang keras. Kekompakan yang seperti malam hari ini bisa kita jaga atau tidak. Kalau demikian sedikit lego hati. Karena apa? NKRI pasti insya Allah akan tambah jaya. Bagaimana tidak?
kita ini telah mengamalkan isi dari Pancasila yang di-backup oleh kekuatan agama masing-masing. Dan pada malam hari ini ada istilah bersolawat. Satu sisi kita bersolawat, tapi yang kedua kita akan lebih jauh mengenal yang disolawati. Dengan kata lain, tidak pernah putus kami ini dengan segala cara untuk kebaikan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita akan lebih jauh mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lebih mengenal, pasti kita akan menambahkan kesadaran dan tinggi rasa cinta kami kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kecil-kecilan, saya ambil contoh yang kecil. Tapi maaf, ini jangan dijadikan kita mengkritik, tapi kenyataan. Saya dulu tahun 53 sudah sekolah SM. Dikenalkan oleh bapak guru kita, ibu guru kita di sekolah rakyat. Kelas 3 itu harus hafal. Kota Praja Pekalongan sebelum menjadi kota madya mempunyai 2 asistenan kecamatan, barat dan timur. Kita hafal. Kecamatan Timur Kalongan berapa desa, barat berapa desa, semuanya menjadi 20 desa. Batas-batasnya kita hafal. Paling tidak dari kecil kita sudah dididik mengenal teritorial. Tidak cukup dari itu. Kita dikenalkan sejarah. Entah itu sejarah secara jum'iyah, ormas, atau individu. Perjuangan-perjuangan yang ikut andil besar, mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa. Tegaknya sang saka merah putih. Maka saya cenderung menulis, kalau adik-adik kita mau menulis, saya mengiklankan tegaknya merah putih tidak akan melupakan sejarah. Tulis itu anak-anak muda untuk bekal kalian dalam mempertahankan NK. Kalau perlu di depan rumah itu kita tulis. Yang panjangnya 0,5 meter, lebar 15. Apa kata-katanya? Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia
Yang kedua, kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami bangga menjadi putra-putri Indonesia. Yang keempat, bagi kami NKRI harga mati. Tulis itu. Di zaman Pak Karno dulu, setiap genteng rumah ada tulisan Ganepo. Ganti setelah Ganepo Usdek. Dan anak sekarang banyak tidak paham. Saya pelaku sejarah, jadi saya ngalami itu. Zaman Pak Harto ditulis sampai genteng rumah PKK. Nah, zaman sekarang yang sangat penting sekali, harus berani menulis. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indo. Yang kedua, kami bangga menjadi bangsa Indo. Yang ketiga, kita menulis kami bangga menjadi putra-putri Indo. Bagi kami NKRI harga tanamkan itu baik-baik. Yang satu, tegaknya sang saka merah putih tidak akan melupakan sejarah. Ini kekuatan pokok dalam dunia agama. Kalau kita semakin jauh kurang mengenal, hanya taunya Rasulullah, utusan Allah, nabinya Allah Ta'ala, selesai. Diturunkannya Quran kepada beliau, wassalam. Tapi sejarah perjalanan setiap ayat per ayat mempunyai sejarah masing-masing, asbabun nuzulnya yang tidak sama. Begitu juga wurudil hadits mempunyai biografi individunya dari para musnid atau sanad, individunya Imam A, B, C, D, para muhaditsin, semuanya mempunyai sanad masing-masing. Sehingga dengan sanad tersebut, pembawa riwayat asbabun nuzul tersebut, kita tahu sejarah bahwa orang-orang tersebut yang cukup mampu bisa kami percaya. Terus kita ke bawah. Sejauh mana kita mengenal sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya mempunyai biografi yang luar biasa untuk menjadi tuntunan kami, bukan tontonan kami. Dari mulai sahabat mulai melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, dan disitulah telah menulis sejarah, dunia menjadi saksi untuk menjadi peringatan kita semuanya. Setelah Khulafaur Rasyidin tidak ada, muncul kekuatan-kekuatan dari Bani Umayyah, Bani Abbas, sampai Sulaiman, Ayub, dan sebagainya. Begitu hebatnya Bani Umayyah berdiri, yang tidak terlepas dari kepentingan politiknya, membuat kepercayaan masyarakat kepada khalifah keempat. Bagaimana caranya? Dua orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman sudah ditangkap dan dikisos oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata tidak berhenti.
hukuman itu. Karena apa? Jubahnya Sayyidina Utsman yang berlumur darah dan jari jemari dari istri tercinta Sayyidah Nailah yang menangkis pedangnya ketika membunuh dua orang, membunuh suaminya Al-Khalifatul Tsalits Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu jubahnya digelar setiap Jumat di mana masjid-masjid dengan istilah menuntut balas. Itulah yang didengungkan, menuntut balas, menuntut balas. Padahal sudah dikisos, sudah terhukum. Dihukum oleh Al-Khalifatul Rabi' Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu anhum ajma'in. Terus berkembang. 80 tahun Sayyidina Ali dilaknati setiap khutbah. Ini orang sekarang kalau mau menerangkan ini ketar-ketir. Loh kenapa? Ini pasti wong Syiah ini. Padahal ini sejarah. Takut kalau mau menceritakan ini. Berkembang terus. Sampai wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika wafatnya Sayyidina Abi Bakrin Siddiq sebab karena racun. Ketika beliau di Gua Hira. Wafatnya Sayyidina Umar dibunuh oleh anak-anak umur 13 tahun Abu Lu'lu' Majusiyah. Yang membunuh Sayyidina Utsman Yahudi. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali bangun malam hafal Quran. Ahli qiyamul lail. Dari belakang. Ibrah, contoh yang luar biasa sudah ada dari dahulu. Kalau bahasa sekarang, dulu goaknya pakai jubahnya Sayyidina Utsman untuk memecah pada waktu itu. Nah sekarang istilahnya hoax atau hoax. Jadi sejarah sudah ada dari dulu 1400 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekuatan hanya sebentar. Bani Umayyah ditumbangkan oleh Bani Abbas. Kekuatan Bani Abbas luar biasa. Sampai ada satu cerita yang sangat luar biasa, 1001 malam di Baghdad. Yang cerita itu yang tidak ngerti siapa. Wallahu a'lam kalau sekarang. Tapi kalau dulu 1001 malam sangat terkenal di Baghdad. Tumbang semuanya. Al-Islam berkembang luar biasa di Spanyol. 350 tahun wassalam. Kita urut yang berdiri di India, di Pakistan, sampai ke Pasai, sampai ke Aceh, Palembang, sampai ke Banten, sampai ke Madura, Ampena, dan lain sebagainya. Wassalam. Selesai. Kekuatan dunia Islam pada waktu itu yang sangat diperhitungkan oleh Portugis di Malaka, Sultan Mahmud Shah. Kekuatannya luar biasa. Mengapa bisa ditumbangkan? Bikin hoax atau pembusukan dari dalam.
Bagaimana tidak percaya tidak percaya dengan pemerintahnya? Bagaimana tidak percaya dengan ulamanya? Bagaimana tidak percaya dengan TNI-nya? Tidak percaya dengan Polri-nya? Kembangkan. Sudah ada ibrah, contoh. Jangan sampai kita terkena limbah. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia kalau kita melihat sejarah? Bikin masyarakat ini yang pertama tidak percaya dengan pemerintahnya. Yang kedua, tidak percaya dengan tulang punggung yang menjaga ketahanan nasional. Al-ulama. Kedua TNI, ketiga Polri. Bikin tidak sejuk supaya saling mencurigai, saling tidak percaya. Bikin perpecahan antara ulama dengan ulama sendiri, Habib dengan Habib, Ustadz dengan Ustadz, dan lain sebagainya. Ini cara bagaimana menghancurkan Indonesia. Jangan sampai terjadi. Maka ada satu hadis yang sedikit sering saya bawa, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku, yakni kepada baginda Nabi SAW. Dibikin supaya tidak oknum-oknum manusia yang menginginkan pecahnya umat Islam, umat beragama pada umumnya, dan titiknya nanti negara yang makmur ini yang kami cintai bersama, bagaimana cara menggoyahkannya? Bikin kecintaannya kepada bangsa ini melentur karena melihat tafsir hadis tadi, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau dibalik, oh kalau begitu mau menghancurkan umat Islam, khususnya menghancurkan negara bangsa ini, ya jauhkan kecintaannya kepada nabinya, kepada tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya. Jauhkan kepercayaannya kepada al-ulama, kepada TNI dan Polri-nya. Taktik inilah yang digunakan supaya kalau sudah tidak percaya kepada bangsanya sendiri dan bangsa ini tidak mempunyai kefanatikan, sebab kekuatan bangsa ini dimanapun bangsa itu berada hanya intinya cuma satu, kekuatannya kefanatikan individu terhadap bangsa dan negaranya. Baru negara itu, umat itu akan kuat. Ingat, jadi jangan mudah kita jadi umat, jadi bangsa ini tergoyahkan. Mengapa? Sebab terjadi bisa kita terpengaruh karena yang kedua tadi adalah melupakan sejarah, intinya di situ. Kalau kita sudah melupakan sejarah, ya sudah, lama-lama bisa saja Indonesia ini biyen dijajah Belanda temenan apa ora. Kayong-kayongnya kayak dongeng baik. Ini bahayanya. Wana perjuangannya pahlawan bareng apa ya? Ini karena apa? Sejarah sudah banyak disunati. Kalau lebih lantang, bagaimana kita akan mempertahankan NKRI kecamatan desa berapa saja kita tidak hafal. Maka saya sedikit minta, tolong pelajaran ilmu bumi diangkat kembali. Pelajaran sejarah ini perlu dibangunkan kembali supaya kita selaku anak bangsa, regenerasi penerus umat, regenerasi penerus para ulama,
regenerasi penerus para pejuang, sehingga semakin kokoh bisa membangun amanat-amanat para pendiri bangsa yang ikut andil dan kontribusi yang luar biasa tegaknya merah putih kembali. Bisbib, sempat keplok-keplok nyong ngedu kopi gitu. Nah. Maka apabila kita mengetahui yang demikian, insya Allah kita tidak akan mensia-siakan waktu, walaupun baju berbeda, pilihan berbeda, tapi Indonesia jangan dipelintir loh. Ini ngomong saat ini repot, arep ngomong siji bingung, ya jajah wonge kae apa wonge apa. Ini ngomongnya tenanan ngeden-ngeden tapi tafsirannya dipelintir sejen maning. Indonesia kuwi ana loro apa ana telu? Beten-beten. Wis ngomong sampai anu. Merah putih. Bendera ormas partai boleh silahkan banyak. Merah putih cuma aja dipelintir. Ya payah ngomong saniki. Ngomong bener-bener, aduh tafsirannya zaman ramalan sih asale angel. Terkadang wong ora waras ditakonan. Lah niki. Lah niki lah. Niki payah. Kita jaga. Karena apa? Kita termasuk pecinta para ulama, karena para ulama yang mempertahankan keutuhan Indonesia tidak terlepas dari para beliau pendiri bangsa, dari tokoh ulama, dari tokoh agama. Kita mengikuti jejak sunnatin ulama dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Jangan kecewakan para beliau. Nah itulah pidato tentang masalah agama. Alhamdulillah kiai pun kakak, ulama pun kakak. Tapi kita berpikir iki sing dedek akan melenturnya itu apa? Karena melenturnya kecintaan kami khususnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para ulama, kepada ahli baitin Nabi, dan melenturnya kita mencintai bangsa ini dan tanah air ini. Makanya Habib Lutfi ten pundi kemawon gembar-gembor ora ana bosene nerangaken tentang NKRI. Sampai kapanpun Habib Lutfi tetap akan menggemborkan NKRI harga mati. Setuju? Jadi gua pan ribut pilihan pel apa, pelkada, pelgub, apa niku sing ribut akoni bae. NKRI beli, oh tenang, NKRI tutup selesai. Katakan rewel ini. Andil melu negakaken merdeka ora 45 buling di 47 durung lahir, 45 pamaning, 48 kita sedang menghadapi sekutu kayapan luar biasa. Loh, malah kita ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Terus 51 sampai 65 dan selanjutnya nyong takon awake sampean kula sedaya sebagian niku ten pundi 1945 pun lahir ya pada wis dimurahaken sithik 47 pun lahir loh 51 paling sebagian kesepuhan mawon niku mawon wis ora kenang penyakit kelalenan pun untung. 55 pemilu pertama sampai 65 kata generasi kita, muda-mudi kita dari pesantren sing lahiran paling 70 menduur, maaf dari TNI yang lahiran 70 ke atas,
Dari Polri yang 70 ke atas, 65 itu hanya menerima katanya sejarah, tapi tidak menyaksikan bagaimana peristiwa 65 sebelumnya dan sampai 65 dan selanjutnya sampai rehabilitasi 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kita hampir kehilangan sejarah. Nasi kula takon kontribusi panjenengan kita ini setelah merdeka, tegaknya kembali Sang Saka Merah Putih, sudah saja sejauh mana andil kepada pemerintah dan negara ini, siapapun pemimpinnya, sudah sejauh mana. Terkadang wonten pertanyaan sing guyokaken, ya jane apik tapi ya orang guyokaken, tapi zaman pun modern kok isih takon, Beb, kira-kira nih wong maca Fatihah kowe tekan ora ning ngadil kubur kaya kowe. Ya zaman wis modern, tetangga negara tetangga sudah membuat nuklir, membuat ilmu perekonomian luar biasa. Nyong masih takon talkin bae ora entok-entok. Niki kritik sedikit. Harusnya bertanya, Beb, bagaimana tempat pertanian kita ini kok kurang maju? Lah sebabnya apa? Coba selidiki tanahnya dulu. Airnya bagus, tapi kurang. Penghasilannya, parinya kurang berbobot. Iya kurang diselidiki. Ini mestinya tanahnya akeh kapure. Makanya kurang. Ini harus dijeksi. Tanah itu kalau tanam sekian kotak, ambil 1 kintal tanah biasa yang mempunyai kadar besinya cukup, ditaburkan ke situ, durung sempat. Bertanya lagi ekonomi kita supaya maju gimana, Bib atau Kiai atau Pak? Bahwa tantangan umat, tantangan bangsa ini ke depan jangan dianggap ringan. Karena apa? Bersaing di dalam dunia global ekonomi dan lain-lainnya. Apalagi Indonesia diincer negara agraris. Kalau negara-negara lain sudah pendapatan pertaniannya melorot, Indonesia lah akan jadi tumpuan untuk kesejahteraan negara-negara lain. Loh, itulah. Niki sing sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu dengan adanya bersolawat, intinya solawat adalah membangun. Setelah satu sisi membangun sejarah, yang kedua membangun al-ukhuwah dengan tali solawat. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lafal kalimah wa ala ali inda maqamati doa disebut maknane para umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini selalu baca selawat dalam sholat, itu terkait dengan saudara-saudara mukmin kita yang berada dimanapun, kita terkait dengan selawat. Mungkin yang di sini masih pengajian yang demikian, kita katakan mungkin di NTT atau lainnya sudah mendekati sholat subuh. Kita masih pengajian. Beliau sudah mendoakan kami, Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak cukup itu. Dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ngene jamak niku sing nuntun
ngangge kalimat jamak, yang membimbing langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik kepedulian terhadap sesama kita dalam kalimat ihdina. Tunjukkanlah kami, kok boten tunjukkanlah saya. Ditunjang oleh itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami dalam jalan yang benar, terutama orang-orang ahli jannah seperti para siddiqin, al-anbiya wal mursalin dan lain sebagainya. Tapi satu sisi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Gusti, muga-muga kita paringi dalan sing lempeng, sing leres kangge tiang-tiang ekonomi kita, supaya ekonomi ini sae dan lain sebagainya. Satu sisi ihdinas siratal mustaqim sing ahli pertanian, muga-muga diparingi dalan sing leres anggenipun jalakaken pertanianipun. Sing setunggal malih, ya Allah Gusti, muga kita sedaya paringono dalan sing leres, sing ning rumah sakit, sing isih lara, mriki diobati, akhirnya teko yang dianggap wong pinter. Barang takon karo wong pinter oknumnya. Kita penyakitnya ora wajar gitu. Loh, ora wajar pripun? Tak kaya-kayane ana sing gawe ora adoh. Wis lara dong, terima kasih, ilangi dosa malah nambah dosa. Loh nih. Tapi menawi kita menika wau donganipun, ya Allah Gusti, kita nyuwun dipun paringi sedaya dalan petunjuk, dalan kang lurus. Tiang-tiang kita ingkang sakit ke rumah sakit, trimo ya wis. Muga loroku dadi penglebure dosa. Niku sing keparingan ihdinas siratal mustaqim. Lha itulah. Dalam dunia dagang ihdinas siratal mustaqim. Toko ninyong ora umum, wong liwat ing ngarepe toko ninyong kaya petengan, kayane sing nutupi bae lempeng tok. Takon karo wong pinter malih. Kowe kaya-kayane dikesiram kanggo tanah kuburan kowe. Dadi wong ora weruh tokone sampean. La ilaha illallah. Lha iki ikhtiar sae. Tapi terkadang ikhtiar membangun prasangka jelek. Kita pun tidak sadar. Tapi kalau kita kembali kepada Allah SWT dengan doa tadi, ihdinas siratal, ya toko ninyong mesti turun mesin. Kayak kendaraan mesinnya digunakan dingin masih diperbaiki. Mengko lamun wis apik melayune kenceng. Ya niku kersane Allah Taala kayak gue. Wis diterima bae kepenak lah. Nah, niki kembali ihdinas siratal mustaqim. Kembali kepada tiang ingkang akhir umurnya. Ihdinas siratal mustaqim sing sik nazah. Ya Allah Gusti, muga-muga saudara-saudara mukmin kita tunjukkanlah jalan yang lurus ketika nazah supaya mendapatkan husnul. Loh, jadi ihdinas siratal mustaqim niku sangat luas sekali. Sholawat ditambah menghubungkan antar ukhuwah, antar mukmin akhul mukmin, al muslim akhul muslim, diikat lagi dengan tali sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selagi bumi ini masih banyak orang membaca sholawat, kula yakin kelawan husnudzon Indonesia aman. Indonesia aman. Indonesia aman. Dasare napa? Wit-witan niku sing hijau. Selagi hijau dan kita tahu rahasia penghijauan ten kota, setiap daun itu membacakan shalawat kepada membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisane kaya kowe primen dipana dalile. Butuh dalil. Yang zamane takon. Itu ada hadisnya tidak? Sing takon terkadang mustalah hadis bae ora apal.
Gayane takon itu ada haditsnya. La ilaha illallah. Bisa dari kitab sing langkah rambute. Kitab gundul. Macane ning ngalor ngidul. Gayane takon, wah hadits sahih apa tidak? Ya. Monggo-monggo mawon lah sing ngoten niku. Coba. Kanjeng Nabi nate melampah tindakan ngliwati kuburan. Krungu tiyang nangis. Mandek Rasulullah. Lajeng dipendhetaken plapah kurma sing tasih ijo ditancepaken ten makame tiyang wau. Spontan lerep mboten nangis. Ditakoni Kanjeng Nabi kalian sahabat, ya Rasulullah, napa niku sebabe kok ngoten niku? Lajeng plapah kurma ditancepake tiyang niku mendel. Ngene ya. Selagine plapah kurma niku ijo. Ijo nggih. Niku maca tasbih barang Allah Ta'ala. Sebab tasbih daun-daunan itu meringankan ahdil barzah, ngringanake ahdil kubur. Lah saniki ora ten kuburan tok sing ana wiwitan ijo. Niki bertasbih semuanya. Pohon-pohon itu termasuk turunnya rahmat saking Allah Ta'ala, menangkal turunnya bala. Niku setunggal di antawisipun. Napa malih kita gelar ten bumi Indonesia wonten sholawat dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing wonten diterangaken ten kitab naminipun kagungan Imam Al-Ghazali niku nerangaken bab nahi mungkar, keteranganipun sahabat Anas bin Malik. Namine kitab Al-Mukasyafah halaman 64. Riwayat hadis saking sahabat Anas. Sahabat Anas mireng saking Kanjeng Nabi, sapa wonge sing maca selawat marang nyong sepisan satu kali, maka selawatnya itu dijadikan mega yang sangat putih. Dan mega itu akan menurunkan tetesan embun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana jatuh ke bumi ini akan menjadi emas. Bila mana jatuh ke gunung akan menjadi perak. Apabila rahmat itu jatuh kepada orang yang belum beriman akan beriman. Artinya bila mana tanah ini kurang subur dengan sebab salawat baginda Nabi, emas itu adalah membuat menjadi sebab keberuntungan, tanah itu akan menjadi subur. Bila mana gunung-gunung ini cepat antok, cepat masuk angin, bila banyak membaca salawat, gunung-gunung itu pun akan dingin dan luar biasa. Itu salawat. Lah pantangannya setunggal. Apa pantangannya? Kembali terdawe Kanjeng Nabi, bila mana umat ini sudah jauh dari ulama, 3 hal akan turun. Sing kula terangake setunggal mawon lah wis bengi. Nomor setunggal, bakal dijabut rahmate Allah Ta'ala sing dadosaken sebab barokah ing ekonomine tijarahipun. Niki nek pun dicabut kalian Allah Ta'ala barokah sebab umat niki wis adoh tekan ulama, ora percaya karyane ulama, Allah Ta'ala bakal nyabut barokah. Bumine melu panas, menusane melu panas, mudah dibenturkan, mudah jeblokan, marga napa? Barokah sampun diangkat dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikulah. Mari kita siarkan mahabbah bin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mana yang tidak disukai, kurang disenangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hindari. Supaya apa? Hubungan kita dengan baginda Nabi tidak putus. Tunggal niku. Lalu kita tanamkan mahabbah datang para ulama, para aulia, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
kita sambung lagi dengan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tenang, akan tenang, akan tenang. Nikilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, jangan kecewakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ningal umat kok kaya beras diunteri ning dhuwur tampah. Pecah belah, mudah kena pengaruh hoax, pengaruh niki, luar biasa. Kanjeng Nabi napa dikira ten kuburan ini mboten susah. Senenge umat Kanjeng Nabi diparingi priksa dening Allah Ta'ala. Susahnya umat semonten ugi. Nah, apakah kita ini akan menjadi umat yang selalu menyusahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita menjadi umat yang akan membuat gembira baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Panjenengan kita sami yang bisa menjawab. Begitu juga para pahlawan-pahlawan bangsa yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Napa diantawisipun? Mungkin kalau saya bisa ngomong karo wong ziarah-ziarah sing para pahlawan, para aulia niku kula rada wedi. Untung-untunge ora bisa. Lamun saged kula bakal dituding pertama kalian para pahlawan-pahlawan itu. Ganing sih kayak kowe iya. Karena apa? Kita akan dikatakan Habib Lutfi, kamu anak cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu yang diulamakan. Tolong sampaikan kepada bangsa kami. Lu paling boten galake ngoten. Ingat-ingat nggih. Para pahlawan, para tokoh bangsa itu akan ngomong kalian pula. Habib Lutfi, keringat yang telah kami teteskan, darah yang telah kami kucurkan sehingga tegaknya kembali sang saka merah putih dan menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia. Sampaikan kepada bangsa kami, jangan kecewakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.